Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Aisyah selaku pemateri pertama. Nah, di sini saya akan membahas terkait materi teknik akuntansi sektor publik, di mana akuntansi kas, akuntansi akural, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Nah, dalam hal ini pengakuan pendapatan pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu proses pengidentifikasian, proses pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi keuangan dan entitas sektor publik yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan pada organisasi sektor publik, di mana organisasi sektor publik yang dimaksud meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, lembaga swadaya, masyarakat, yayasan, institusi pendidikan dan kesehatan, serta tempat peribadatan. Nah, selanjutnya adalah fokus pengukuran. Akuntansi sektor publik adalah salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi sektor publik juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi pada organisasi sektor publik. Nama saya Rismawati, NIM 1828000003. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan, yaitu double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Nah, adapun tujuan utama teknik ini adalah untuk menentukan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Nah, alasan yang melatar belakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians atau selisih. Namun akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk dari akun-akun keuangan, bukan isi dari akun itu sendiri. Nah, salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks, akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nurmisna akan menjelaskan mengenai akuntansi komitmen. Jadi langsung saja, akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat transaksi tersebut dikeluarkan atau order tersebut dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat dilakukan bersama-sama dengan akuntansi kas dan akuntansi akrual. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi tersebut dilakukan. Hal ini berarti transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima. Tidak juga ketika faktur atau tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima. Jadi tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran, agar manajer dapat mengendalikan anggaran. Ia perlu mengetahui betapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau dikeluarkan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan, dengan menerima akun atau faktur yang telah dibayarkan atau dikeluarkan. Ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran.
Tentu saja manajer yang teliti akan tahu bahwa akun-akun yang tidak memasukkan order yang tidak dikeluarkan manufaktur belum diterima dan karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anggaran. Akuntansi komitmen berfokus pada anggaran yang telah dikeluarkan, pada order yang telah dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang telah dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum untuk patuh terhadap order yang terjadi oleh order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Jadi itulah yang sempat saya jelaskan dari akuntansi komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Runisa akan menjelaskan teknik akuntansi sektor publik, salah satunya yaitu akuntansi dana. Jadi, akuntansi dana merupakan sistem akuntansi sektor publik di mana penggunaan dana dan peran anggaran sangatlah penting di dalam suatu organisasi sektor publik. Nah, sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan dan dana dapat dikeluarkan jika terdapat otoritas Dewan Legislatif, Eksekutif, dan tuntutan perundangan. Sistem akuntansi dana juga adalah metode yang menekankan bahwa pada pelaporan pemanfaatan dana dan bukan pelaporan organisasi itu sendiri. Nah, di dalam akuntansi dana juga dikenal dengan persamaan akuntansinya, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas dana. Nah, di dalam akuntansi dana juga terdapat dua jenis dana, yaitu dana yang didapatkan dari biaya pajak, biaya dan sumber-sumber lainnya untuk membiayai aktivitas-aktivitas non bisnis, dan yang kedua biaya yang didapatkan dan digunakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas bisnis seperti persediaan air bersih atau PDAM. Mungkin itulah yang sempat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Indra Wardani. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu akuntansi kas. Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, real, dan objektif. Namun dengan demikian, GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya dengan kas basis. Tingkat efisien dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan, bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan hutang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun dengan demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu obligasi yang berdasarkan bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih. Hal ini dapat menyebabkan pemborosan anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Umu Utia selaku pemateri ke-6 akan memaparkan materi ialah akuntansi akrual. Akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, lebih komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara proprietary fund dengan governmental fund, karena biaya diukur dalam proprietary fund, sedangkan expenditure difokuskan pada general fund. Expense adalah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Pada governmental fund, hendaknya digunakan modified accrual basis. Expenditure di accurate, tetapi revenue seperti PPN, PPH, dan fee dihitung pada saat diterima kasnya. Salah satu pengecualian adalah proprietary tax (PBB) yang di-accurate karena jumlahnya dapat diestimasi secara lebih pasti. Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik.